Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam acara Qalbun Salim bersama saya Zainul Fadil. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama membahas surah Al-Kafirun, surah yang berada di juz 30, merupakan surat Al-Quran yang cukup familiar untuk kita baca. Nanti segmen kita akan kita bagi dari cara bacanya, kemudian kita masuk ke terjemah dan sedikit nanti kandungan-kandungan yang ada di surat Al-Kafirun. Mari pemirsa kita dengarkan bersama-sama, pemirsa mungkin yang ada di rumah, yang bisa membaca Al-Quran, bisa melihat mushafnya, kita baca bareng-bareng sembari belajar kaidah-kaidah ilmu tajwid dasar yang ada di surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Oke, pemirsa, kita masuk ke segmen ilmu tajwid dulu. Surat Al-Kafirun ini cara bacanya semisal pada lafadz ayat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ya ini harus dibaca panjang. Ini dalam kaidah ilmu tajwid namanya mad jaiz munfasil. Ada juga yang dibaca panjang la a'budu. Ada lam alif yang dibaca panjang. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. La itu mempunyai makna sendiri, a'budu mempunyai makna sendiri. Ini harus dibaca panjang. Panjangnya ulama ilmu tajwid yang paling masyhur 2 alif setengah atau 3 alif. Kemudian wala antum juga dibaca panjang. Mungkin pemirsa bisa melihat ada yang menarik di ayat keempat. Pada lafadz wala ana 'abidum ma 'abadtum. Lafadz wala ana, nanya ini terbaca panjang, tulisannya terbaca panjang. Tulisannya ini ada alif jatuh sesudah fathah nah, secara mushaf Utsmani, tulisan mushaf Utsmani ini dibaca nun kemudian alif berdiri. Tetapi ini enggak boleh dibaca panjang. Ini harus dibaca pendek. Wala ana 'abidum ma 'abadtum gitu. Maka di beberapa Al-Qur'an standar Indonesia para pemirsa ada yang kemudian dikasih tanda bulatan kecil itu. Bulatan kecil. Ini ada yang menyebut namanya sifir mustatir. Bermakna kalimat itu tidak boleh dibaca panjang meskipun secara tulisan, secara kaidah dia terbaca panjang. Jadi harus dibaca cepat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah,
juga banyak persamaan-persamaan kalimat atau kata yang ada di dalam Al-Quran selain ini. Jadi ulama lebih banyak memberikan pemahaman kalau ana yang berarti saya, domir mutakalim, nah, itu semuanya dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi para pemirsa, orang sering salah membaca surah-surah yang ayatnya pendek-pendek itu antara wakaf dengan wasol. Jadi semisal ayat ini mau kita lanjut, mau kita wasolkan, maka dibaca semuanya. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum, dan seterusnya. Jadi wakafnya itu tidak berfungsi itu. Kata al-kafiruna itu kalau dibaca wakaf menjadi al-kafirun, mat arid lis-sukun. Tapi kalau kita menghendaki lanjut, kita menghendaki untuk wasol, maka tidak boleh dibaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, enggak boleh begitu. Terbaca semuanya, harokatnya terbaca semuanya menjadi qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, begitu seterusnya. Jika kita menghendaki wakaf, berhenti nafasnya, juga berhenti lafadznya atau lafadznya kita hentikan. Sehingga kata ta'buduna jika dibaca wakaf menjadi ta'budun. Kalau kita wasolkan, dibaca aja semuanya. La a'budu ma ta'buduna wa la antum. Nah, berikutnya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita membaca secara tartil atau secara murotal, karena Al-Quran itu bisa dibaca dengan hadar, dengan tempo yang cepat atau tempo yang sedang, tartil atau murotal lah kita menyebutnya, seperti itu. Dengung-dengung itu jangan sampai kadar dengungnya melebihi dari mat wajib atau mat jaiz. Misal di situ ada dengung kata antum wala antum abidu nama a'bud. Misalkan kita membaca dengan taghoninya, kata antum atau semisalnya, dia tidak boleh lebih panjang daripada lafadz la. Nah, karena lanya ini mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil maksud kami, sehingga hukum panjangnya mat wajib dan mat jaiz harus lebih lama kadarnya dibanding dengan tempo bacaan dengung, baik gunah ataupun idgham bi gunah ataupun apa yang dibaca dengung ikhfa dan sebagainya. Dan, ya, itu pemirsa beberapa kandungan yang ada di surat Al-Kafirun. Nah, kalau toh kita belum terbiasa, silakan kita memperbanyak cara belajar Al-Quran ini kepada guru-guru yang paham dengan ilmu tajwid, sehingga cara bacanya akan sesuai dengan yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sering salah juga atau kurang kehati-hatian, terkadang huruf alif dengan huruf ain ini seringkali sama. Mungkin ini dilatar belakangi dengan dialek suku-suku kita yang berbeda-beda ya. Karena memang kita tahu di Indonesia ini juga sukunya banyak dan masing-masing suku punya khas logat masing-masing. Semisal orang Jawa cenderung ainnya itu biasanya kalau belum terpoles, belum menemukan guru yang tepat, ya terbaca nga, itu masih seringkali kita temukan. Ataupun sebaliknya, beberapa suku, mohon maaf teman-teman kita yang Madura, karena logat kebiasaannya itu
mereka terbiasa dengan b. Nah, sehingga tidak terbaca ba tapi terbaca be. Bukan terbaca ya tapi terbaca je dan sebagainya. Nah, ini keunikan-keunikan masyarakat kita. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran harus kembali kepada lughah Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Maka saat kita membaca Al-Quran harus kembali kepada lughah Arab, lughah Al-Quran tanpa terkontaminasi oleh logat-logat kebangsaan kita begitu. Sehingga ya sekarang banyaklah kita bisa melihat anak-anak kita perkembangan di dunia TPQ ataupun TPA di masyarakat kita lumayan bagus. Begitu juga kita dapat konten-konten dari para ustadz-ustadz kita yang ada di YouTube ataupun mereka-mereka yang ahli baca Al-Quran. Intinya bagaimana kita juga harus terus memperdalam ilmu cara membaca Al-Quran. Pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu segmen yang pertama kita membahas tentang ilmu tajwid. Nantikan ke tahapan yang kedua. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, para pemirsa Qalbun Salim di acara NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke segmen berikutnya, memahami surat Al-Kafirun. Kalau tadi di awal kita memahami tentang ilmu tajwid, sekarang kita mulai masuk tentang pemahaman dari surat Al-Kafirun itu sendiri. Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang berada di juz 30, jumlah ayatnya ada 6 ayat. Ini kategori surat Makkiyah. Makkiyah itu artinya surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau Madaniyah, surat-surat yang diturunkan di kota Madaniyah. Meskipun ulama berbeda pendapat secara implisit apa itu Makki dan Madani. Di beberapa literatur kitab-kitab ataupun buku-buku tentang ulumul Quran, semisal di mana Al-Qattan atau Al-Itqan, ada juga yang familiar di kalangan pesantren itu Qawaidul Asasiyah karya Syekh Alwi Al-Maliki dari Makkah. Saya pernah baca di Qawaidul Asasiyah karya beliau itu, dalam mendefinisikan Makki dan Madani ini setidaknya ada 3 perbedaan ulama. Ada yang merujuk kepada waktu, ada yang merujuk kepada tempat. Artinya begini, ulama yang memahami kata Makki dan Madani itu merujuk kepada waktu, dia tergantung kepada waktunya. Jika ini dilakukan saat Rasulullah, jika ini diturunkan saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, maka ini namanya Madani. Meskipun saat Rasulullah dari Madinah, beliau kembali lagi ke Mekah dan dapat wahyu di kota Mekah semisal. Nah, ulama yang berpedoman kepada waktu, Al-Quran yang seperti ini, ayat-ayat ini masuk kepada kategori Madaniyah meskipun turunnya di kota Mekah. Ada yang memaknai Makki dan Madani itu berdasarkan tempatnya, geografisnya. Oke, kalau ini berada di lingkungan Makkah, maka namanya Makkiyah. Kalau ini berada di lingkungan Madaniyah, maka ini namanya di Madinah, maka ini namanya Madaniyah. Maka kemudian banyak atau ada beberapa ayat-ayat Al-Quran itu ataupun surah-surah di dalam Al-Quran itu yang kemudian ulama membagi 2. Bisa kategori Makki atau Madani. Nah, itu ikhtilaf. Kenapa menjadi ikhtilaf? Ya, karena rujukan awal dasarnya itu tadi, ada yang merujuk kepada waktunya, ada yang merujuk kepada tempatnya. Al-Kafirun ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah, ada 6 ayat,
kata al-kafirun ini diambil dari ayat pertama yang memang di situ jelas ada kata qul ya ayyuhal kafirun, artinya orang-orang kafir. Yang menarik kita berbicara asbabun nuzul. Asbabul nuzul dari surat Al-Kafirun ini pernah suatu ketika ada beberapa orang kafir Quraisy ini datang kepada Rasulullah. Karena Rasul ini tidak pernah berhenti mendakwahkan agama Islam. Sementara orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang ada di kota Mekah berupaya sedemikian rupa agar Rasulullah berhenti di dalam berdakwah. Mereka mencari upaya yang macam-macam sampai mereka menawarkan kepada Nabi untuk gantian beragamanya. Karena mereka kehabisan akal, anggap seperti itu. Dia datang, ada utusan orang Quraisy kepada Rasulullah menyampaikan, Muhammad, oke, kalau memang Anda tidak bisa berhenti dari menjelek-jelekkan agama kami, tidak bisa berhenti untuk senantiasa mengajak orang-orang kami kepada agama baru, kita gantian sajalah. Beragamanya gantian. Bergantian gimana maksudnya? 1 minggu kita menyembah Tuhanmu, nanti gantian 1 minggu berikutnya engkau menyembah Tuhan kami. Nah, atau mungkin dianalogikan joinan agama gitu ya. Nah, jadi 1 tahun aku ikut Islam, 1 tahun engkau ikut agama kami dan seterusnya. Sehingga atas pertanyaan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun sebagai bentuk penegasan jawaban kepada orang-orang kafir tersebut bahwa hal yang seperti itu tidak boleh. Kita bergantian, tidak konsisten di dalam berkeyakinan itu tidak boleh. Maka di sini jelas Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang engkau sembah. Nah, ini sebagai jawaban itu tadi. Karena orang-orang kafir meminta agar Nabi Muhammad gantian untuk beragama. Ini tidak boleh sehingga ditegaskan di ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Nah, begitu juga. Kalian tidak perlu menyembah Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang aku sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidum ma abattum. Dan begitu juga aku tidak akan pernah menyembah apa yang engkau sembah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik di ayat kita ini. Ada kata yang terulang. Ada ayat yang terulang 2 kali. Sehingga surat Al-Kafirun ini beberapa orang yang hafalannya kurang kuat, nah itu kalau ngeblank nyari lakum dinukum waliyatin itu nggak ketemu-ketemu. Itu nggak ketemu-ketemu. Saya ini sering istilahnya ngecek anak-anak kecil-kecil, anak-anak TPQ, TPA, itu biasanya kalau dia mau naik ke jenjang yang berikutnya itu kan dites. Nah itu kalau sudah menghadapi tim ujinya, mentalnya nggak kuat, itu baca surat Al-Kafirun nggak selesai-selesai itu. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma a'bud, wala antum itu nyari lakum dinukum melihatin nggak ketemu-ketemu. Nah ini surat Al-Kafirun. Oke, pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 2 ayat yang kemudian diulang yang sama persis, yaitu pada ayat yang ketiga dan yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Dalam kaidah ulumul Quran, kenapa Al-Quran itu mengulang sesuatu, itu tentu ada maksudnya. Secara balaghatul Quran, ini ada maksud. Nah, maka kemudian ulama memberikan penjelasan diantaranya, kalau ini diulang berarti ada penegasan. Sama halnya lah kita ini dalam kehidupan sehari-hari, kalau membutuhkan sesuatu yang lebih penting, ditekankan kepentingan dari perintah itu, kita biasanya mengulangi. Semisal kita memerintahkan kepada anak kita atau siapalah
coba bersihkan lantai ini. Nah, itu satu kali. Tapi kalau kepingin menegaskan agar mereka benar-benar membersihkan lantai dan itu dilakukan cepat, ini bersihkan lantainya. Nah, jadi kata-kata bersihkan itu diulang-ulang. Bersihkan ini. Ayo segera. Nah, jadi pengulangan itu dimungkinkan karena ada sesuatu yang lebih diinginkan dari pengulangan tersebut. Begitu juga di surat Al-Kafirun dan beberapa takrir atau pengulangan-pengulangan dalam konsep Al-Quran. Karena banyak ayat-ayat kita itu yang kemudian kata-katanya sama tapi diulang-ulang. Di surat Ar-Rahman itu kata fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban diulang-ulang. Tapi uniknya Al-Quran ketika diulang-ulang tidak membosankan bagi kita. Nah inilah karena Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke ayat kita. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kami atau kita orang Islam tidak mungkin menyembah Tuhan yang engkau sembah, non muslim. Sehingga ayat kita ini jelas toleransi di dalam beragama itu ada yang sifatnya ketauhidan, ada yang sifatnya dalam kehidupan sehari-hari atau ubudiyah. Kita toleransi kepada non-muslim kalau berkaitan dengan ketuhanan, maka tidak bisa. Sehingga ayat kita yang terakhir ini ditutup, lakum dinukum waliyadin. Ditegaskan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Anda yang mau Islam silakan berislam saja. Anda yang non-muslim silakan bernon-muslim. Anda yang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, silakan. Tapi jangan usik kami. Tapi jangan permasalahkan kami. Karena kami punya nilai-nilai tersendiri yang kaitan dengan ketauhidan. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka surat Al-Kafirun ini salah satu ayat yang menarik di masa-masa sekarang ini. Toleransi tentang beragama, antar umat beragama, dan toleransi yang sifatnya internal, sesama muslim, sesama Islam. Hari ini kita terusik banyak dari kita-kita ini yang kurang begitu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Itu padahal sama-sama muslimnya. Nah ini nanti akan kita bahas dalam segmen yang lebih panjang lagi. Kita uraikan ayat terakhir kita terkait dengan lakum dinukum waliyadin. Nah itu sepintas tentang asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun, bahwa dulu Rasulullah pernah diajak gantian beragama. Oke, terima kasih pemirsa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang masih setia bersama Qalbun Salim dan NTV. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang surah Al-Kafirun yang merupakan surah cukup familiar di kalangan kita. Kita lanjut ayat yang ke-5. Wala antum abiduna ma a'bud, dan engkau wahai orang-orang kafir bukan penyembah apa yang aku sembah. Artinya sesembahan-sesembahan orang kafir itu berbeda dengan sesembahan-sesembahan kita orang-orang muslim. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri, silahkan bagaimana cara ibadah kalian, yakini dengan baik. Sementara kami punya keyakinan-keyakinan bagaimana kami menyembah kepada Tuhan-Tuhan kami, bagaimana umat-umat muslim ini melaksanakan perintah-perintah agamanya, maka sudah
mari kita berjalan pada koridornya masing-masing. Ya, ditutup dengan ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kalian semua, dinukum agama kalian semua, waliya dan itu bagi kami dini agama kami. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat ini adalah ayat yang memberikan penegasan tentang toleransi beragama itu boleh, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Kita tidak bisa untuk saling bertukar pengalaman, bertukar pemahaman, keyakinan dan sebagainya. Urusan ketauhidan, urusan ibadah kita sendiri-sendiri, tapi urusan ubudiyah, urusan amaliyah, urusan berpolitik, urusan ekonomi, urusan kemanusiaan, ini tidak masalah. Kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersama-sama. Misal kita berdagang dengan non-muslim, boleh. Kita membantu non-muslim di bidang sosial dengan batas-batas yang sudah dipahami oleh para ulama, boleh. Kita nggak bisa kemudian berpegangan kepada ayat ini, kita menjadi diri yang fanatik, buta. Jangan beli ke toko si A, karena toko si A bukan tokonya sesama muslim. Jangan beli ke toko B, karena toko B bukan. Nah, ini nggak perlu sampai seperti itu. Karena ini masalah ubudiyah. Rasulullah SAW pun memberikan contoh kepada kita bagaimana Rasul juga pernah berdagang dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Saat Rasulullah memimpin kota Madinah, juga Rasulullah tidak serta-merta menghilangkan mereka-mereka yang tidak sepaham dengan Nabi. Ada beberapa hal yang Rasulullah toleransi kepada non-muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merujuk pada ayat kita tadi bahwa lakum dinukum waliyadin. Saya ingin menyinggung toleransi yang antar sesama muslim. Sebagaimana kita ketahui, ikhtilaf di dalam sebuah hukum itu tidak bisa dihindari. Terutama yang kaitannya dengan fikih ataupun dengan amaliyah-amaliyah yang lain. Karena memang Rasulullah itu mencontohkan tidak hanya dengan satu hal. Rasulullah mencontohkan kepada umatnya tidak hanya dengan satu cara. Sehingga munculnya perbedaan mazhab, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi di bidang fikih misalnya. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pun demikian pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan furu'iyah di bidang agama. Itu dari dulu memang sudah ada. Kita tahu ada ayat di dalam Al-Quran itu yang memerintahkan untuk bertayamum. Nah, saat ayat perintah tayamum ini turun, ini sahabat berbeda pendapat. Ada yang kemudian memaknai karena tayamum ini sebagai ganti dari mandi besar, maka sahabat yang mengalami hadas besar ini mereka sampai gulung-gulung ke padang pasir. Ya gulung-gulung, seluruh tubuhnya dilumuri dengan debu, karena sahabat ini beranggapan bahwa tayamum ini sebagai ganti daripada mandi, dan saat hadas besar seluruh tubuh harus terkena air, sehingga sahabat ini semuanya seluruh tubuhnya dilumuri dengan debu. Nah, yang satu sahabat enggak. Beliau memahami bahwa ini tidak perlu semuanya, ya cukup dengan bertayamum, sehingga terjadi perdebatan hebat. Nah, saat dua-duanya dibawa kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan, engkau sahabat yang hanya sekedar berwudu, engkau mendapatkan pahala 1, sementara engkau yang sampai berguling-guling tubuhnya dilumuri dengan debu, engkau mendapatkan 2 pahala. Nah, artinya apa? Hal-hal ikhtilaf di dalam ilmu fikih, hal-hal ikhtilaf di dalam ubudiyah, keseharian sehari-hari ini, memang keran perbedaan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya menjadi prihatin akhir-akhir ini kita sesama muslim, kita sesama Islam ini dibentur-benturkan. Hanya masalah perbedaan furu'iyah, bukan perbedaan usul. Jadi di agama itu ada dua hal pokok. Ada usuluddin, ada furu'uddin. Usul itu sesuatu yang fundamental. Usul itu sesuatu yang besar. Usul itu pondasi akar. Di sini tidak bisa berbeda. Ketauhidan, Tuhan itu ada, Rasul itu ada, Al-Quran itu benar. Ini usuluddin. Kita nggak bisa berbeda di sini, nggak ada toleransi. Tuhan itu satu, Rasul itu satu, Nabi Muhammad adalah Nabi sebagai penutup dari seluruh Nabi-Nabi. Ini harus sama. Kalau ada yang berpendapat nanti ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ini nggak bisa diterima. Sehingga rukun iman dan rukun Islam ini sesuatu yang pasti. Ini sesuatu yang usul. Ini nggak bisa diudik-udik, nggak bisa dirubah. Ini usuluddin. Tapi kalau kita berbicara furu itu memang bawaannya sampai kapanpun akan terus ikhtilaf. Ini sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasul pun memberikan contoh yang bermacam-macam tentang adanya furu'iyah ini. Kita ambil contoh. Kita berbicara apa itu usul, apa itu furu'. Semua ulama itu sepakat, sholat itu wajib. Yang tidak melakukan sholat, maka dia dihukumi kafir. Atau siapa yang sengaja meninggalkan sholat atau menganggap sholat itu tidak wajib, maka di sini hukumnya kafir. Oke, kita setuju. Sholat itu wajib. Tapi ketika kita berbicara bagaimana tata cara sholat, ini nanti akan muncul berbagai pendapat. Oh, pendapat imam ini berdasarkan hadis riwayat dari hadis ini takbiratul ihramnya berbeda. Ada yang diangkat, ada yang hanya di depan, ada yang langsung diem. Ya ini nggak bisa dihindarkan karena memang Rasulullah memberikan contoh sedemikian rupa. Kenapa kita harus berdebat di hal-hal yang sifatnya furu'uddin? Zakat misalnya. Semua ulama sepakat, zakat itu hukumnya wajib. Dasarnya jelas di Al-Quran. Tetapi ketika kita berbicara bagaimana tata cara zakat, disinilah ruang ikhtilaf itu ada. Orang kan berbeda, takarannya berbeda, mazhab satu dengan yang lain. Yang wajib dizakati itu apa saja, ini menjadi ikhtilaf. Dan ikhtilaf itu tidak bisa dihindarkan. Puasa sama. Semua orang sepakat, ulama sepakat, puasa itu hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiri. Tapi bagaimana tata cara puasa, ini ruang-ruang ikhtilaf. Coba kita lihat di Indonesia ini. Saat penetapan bulan Ramadan, pasti ikhtilaf. Yang pakai dasar hisab ya hisab, yang pakai ru'yah, silakan. Tidak perlu dipertentangkan karena dua-duanya ini sama-sama dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang setuju hisab ada dasarnya, yang pakai ru'yah ada dasarnya. Kenapa kita harus diperuncing perbedaan-perbedaan pendapat yang sifatnya ikhtilaf? Apalagi haji, haji itu ibadah yang paling banyak perbedaan-perbedaan yang muncul. Apakah masih relevan model-model haji dulu dengan dunia model haji yang sekarang? Sehingga sekali lagi kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Kalau memang ini sifatnya furu'iyah, kenapa kita harus metenteng-metenteng gitu istilahnya? Kalau orang Jawa itu istilahnya metenteng-metenteng. Ini ikhtilaf, ini hal-hal yang kecil, ini hal-hal furu'iyah. Memang para pemirsa, kita membaca situasi keberagamaan di Indonesia ini seolah-olah memang ini by design. Bagaimana hal yang sifatnya furu'iyah ini kemudian dipertentangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seolah-olah ini hal usul. Kita berbeda di hal ikhtilaf,
di hal-hal yang furu itu harusnya kita saling menghargai, tapi oleh orang-orang tertentu ini dianggap sesuatu yang fundamental. Zikir, sudah. Zikir itu perintahnya jelas. Soal zikir yang kepingin bareng-bareng, zikirnya sendiri-sendiri, setelah sholat mau zikir secara jahar atau sirri, ya mereka masing-masing gitu. Sehingga marilah kita kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW, saling menghargai antar sesama muslim sehingga tidak mudah mengkafir-kafirkan, tidak mudah mensalah-salahkan satu dengan yang lain. Ya, pemirsa yang kami hormati, nanti kita lanjut di segmen berikutnya untuk memahami lebih luas tentang makna dari lakum dinukum waliyatin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih lanjut dalam Qalbun Salim bersama dengan NTV yang selalu menebar kebaikan dan kebaikan untuk kita bersama. Kita kembali ke pemahaman surat Al-Kafirun tentang makna toleransi antar sesama Islam ataupun toleransi dengan non-muslim. Kita fokus dulu kepada yang sesama muslim. Hari ini di Indonesia ini keberagaman tentang perbedaan pendapat seperti yang tadi kita sampaikan, ini seolah-olah kita mau dibenturkan. Kelompok A, kelompok B, ini ada Islam ala A lah, ada Islam ala B lah, ada Islam ala C. Kita tidak sadar gitu loh. Kita tidak sadar. Kenapa kita harus direpotkan dengan hal-hal yang sebetulnya itu sudah selesai berabad-abad dulu. Orang berbicara maulid itu bid'ah dolalah atau bid'ah hasanah itu sudah selesai. Sejak zaman para sahabat, sejak zaman para ulama salaf, mereka sudah selesai merumuskan ini semua. Yang suka tahlil ini boleh apa enggak, tahlil ini sudah selesai semuanya. Ini ikhtilaf di hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Sampai kapanpun hal furu'iyah itu tidak akan pernah ketemu. Tetapi kalau kita berbeda di masalah usul, baru ini dikatakan aliran sesat, ini yang tidak sesuai dengan syariat, ini bisa dan boleh. Ya kalau kita hanya berbeda tentang kunut, tidak kunut, kemudian maulid dan tidak maulid, sudah itu hal-hal ikhtilaf. Capek kita membahas hal yang seperti ini. Mari kita kembali beragama ini intinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita justru saling menyalahkan antara satu muslim dengan muslim yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, seolah-olah kita ini yang paling benar, kelompok yang lain salah. Ini justru akan orang-orang di kelompok luar kita, mereka akan tepuk tangan. Saya teringat betul bahwa ada makalah al-islamu yu'la wala yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, Islam itu paling benar, Islam itu paling jaya. Dan tidak ada yang lebih hebat, yang lebih jos daripada Islam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka sadar. Islam itu secara akidah, secara konsep, mereka sulit untuk dibantahkan. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kapanpun tidak akan pernah ridho kalau Islam ini jaya. Sampai kapanpun orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho kalau orang Islam ini mampu menguasai dunia. Sampai kapanpun orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho kalau orang Islam ini yang menguasai ekonomi, yang menguasai politik, yang menguasai. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Quran sudah mengunci.
Karena orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ini tidak akan mungkin mengalahkan Islam, maka sekarang umat Islam ini diadu domba. Dibentur-benturkan. Hal-hal yang sifatnya furu'iyah, ini dianggap hal-hal yang usul. Hal-hal yang sebetulnya ini sesuatu yang kita bisa saling menghargai. Ulama dulu itu biasa. Yang kunut, punya dalil kunut silahkan. Ini yang nggak pakai kunut nanti menjadi imam nggak pakai kunut, mereka biasa, nggak saling menyalahkan. Yang suka maulid silakan maulid, yang enggak. Karena memang di sini tidak bisa dipaksa orang itu untuk harus sama dengan kita pemahamannya. Ini kan yang repot orang-orang awam sekarang. Orang yang suka tahlil dasarnya hadis, yang nggak suka tahlil dasarnya hadis, orang-orang yang suka maulid pakai dasar hadis, kemudian yang enggak suka maulid juga dasarnya hadis, orang yang suka tawasul macam-macam, ini maka orang-orang awam menjadi bingung. Nah, ini yang benar mana? Yang ini juga dasarnya hadis, ini juga dasarnya hadis. Maka sekali lagi, mari yang sifatnya furu'iyah sampaikan bahwa ini furu'iyah, ini ikhtilaf, jangan dikunci. Yang sering terjadi, kita ngunci bahwa pendapat satu-satunya hanya ini. Pendapat yang paling benar hanya pendapat saya. Padahal Rasulullah juga mencontohkan yang bermacam-macam. Rasulullah pernah sholat menggunakan ayat yang panjang. Suatu ketika Rasulullah juga menegur sahabat yang saat imami ayatnya terlalu panjang. Jangan panjang-panjang, karena di belakangmu banyak orang yang punya hajat, di belakangmu banyak orang yang sedang punya anak kecil, macam-macam. Sehingga nyantai aja lah. Yang sifatnya furu'iyah, ini jangan diperuncing. Baru kalau kita berbicara tentang usul, tentang ketauhidan, tentang Al-Quran, tentang keimanan, kita tidak bisa ada toleransi di sini. Ya sampai kapanpun Al-Quran ya harus tetap wahyu Allah. Kalau ada orang yang bilang Al-Quran itu adalah sesuatu dongeng-dongeng biasa, ya ini nggak bisa diterima pendapatnya. Tapi orang memahami satu ayat ini bisa berbeda-beda. Kita aja yang awam memaknai Bismillahirrahmanirrahim. Segala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana kita melihat lafadz Ar-Rahman dengan orang lain memaknai tentang lafadz Ar-Rahman, ini bisa berbeda-beda meskipun caranya sama. Maka saya ingat pendapat guru saya itu Bapak Kiai Haji Profesor Quraish Shihab. Ini kata kuncinya. Allah itu tidak menyuruh memastikan bahwa 10 kali 10 itu 5 tambah 5. Bukan begitu rumusnya. Tetapi 10 itu berapa tambah berapa. Ya, maka maknanya menjadi luas. 10 itu berapa tambah berapa yang bisa menuju ke angka 10. Maka pilihannya bisa banyak. 8 kali 8 tambah 2, 10. 4 ditambah 6 juga 10. Bukan menuju 10 itu harus 5 ditambah 5. Nah, tidak. Terserah orang menuju 10 itu bisa 7 ditambah 3. Tetapi kalau ada orang yang bilang bahwa 7 ditambah 3 itu 11, maka ini aliran sesat. Maka ini yang harus kita jauhi. Nah, saya kira mari kita kembali kepada agama kita yang sebenarnya, bahwa Rasulullah itu dulu terbiasa dengan ikhtilaf, sahabat itu terbiasa dengan ikhtilaf, sehingga Islam bisa menjadi satu. Soal nanti ujung-ujungnya mungkin hanya karena masalah ormas, karena masalah bendera, masalah macam-macam. Kita kembali kepada Al-Quran yang sesungguhnya, kepada hadis yang sesungguhnya, bahwa Rasulullah SAW dengan para sahabat terbiasa dengan yang namanya ikhtilaf, beda-beda pendapat. Ya kalau ini tidak ada, ya maka kenapa munculnya ada Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Di dunia hadis juga sama. Sebagian mengatakan hadis ini hasan, hadis ini
sahih, ini hasan li ghairi, karena ya perbedaan pandangan ini tidak mungkin bisa dihindarkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kami mengajak, mari kita jangan terbiasa membaca sesuatu atau mendengarkan paparan dari para mubalek-mubalek itu yang satu arah. Biasakan kita mendengarkan orang yang kontra. Itu. Semisal Anda cenderung kepada Ustadz A, biasakan Anda mendengarkan pendapat Ustadz B yang mungkin berseberangan. Sehingga di situ kita bisa mengambil intisari kenapa ada perbedaan di antara mereka. Jika kita terlalu fanatik kepada golongan tertentu, maka ini akan menjadikan kita mudah menyalahkan golongan tertentu. Bukankah sesuatu yang paling baik itu di tengah-tengah? Khairul amri awsatuha. Maka begitu juga kita tidak boleh terlalu ekstrim di dalam beragama, sehingga kita bisa dengan mudah menerima perbedaan-perbedaan pendapat yang sifatnya furu'iyah. Nah, ini hari ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana toleransi antar sesama muslim. Ini juga perlu kita eratkan kembali agar tidak mudah kita saling menghina, kita saling mengkafirkan, padahal kita sama-sama makhluk Allah, kita sama-sama meyakini Tuhan itu satu, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, Al-Quran sebagai kitab Allah, rukun imannya sama, Al-Qurannya sama, kitabnya sama. Kalau hal yang furu'iyah, mari kita saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Pemirsa Qalbun Salim NTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itulah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dalam segmen-segmen yang lain, sehingga kita bisa menambah wawasan kita, bisa menambah keberagaman kita, dan menjadi pribadi yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Zainul Fadil pamit undur diri. Jika ada sesuatu yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada sesuatu yang salah itu memang kedhaifan kami. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.